Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Walaupun saat ini kita masih berada di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini selalu ada bersama dengan Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengasihi Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Ini ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Karena sungguh kami tahu bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu itu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Ini hidup kami, ini jiwa kami. Kami mau berserah sepenuhnya. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau mulia. Sama-sama katakan, pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, jangan dalam kehendak rencana-Mu pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaan-Mu, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia.
naikkan pujian ini. Oh, 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 oh. Ini jiwa kami Tuhan, pulihkan jiwa kami ya Yesus. Oh, 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 oh. Katakan pulihkan, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau termulia Tuhan, Engkau termulia. Di mataku Engkau berharga Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau termulia Tuhan, Engkau termulia. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, bahwa Maha Kuasa, Maha Mulia, Yesus dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya megah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta.
Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Pada saat pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama naikkan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Pada saat pagi hari ini kami siap mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Berikan urapan-Mu, marifat yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus yang baik. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, jumpa lagi di dalam kasih Tuhan, dalam ibadah online yang masih kita adakan sampai hari ini. Dan saya percaya satu kali nanti kita bisa kembali mengadakan ibadah secara tatap muka setelah semua yang kita hadapi menjadi reda, bahkan dapat teratasi dengan tuntas, itu masalah pandemi ini. Kita doakan supaya semua boleh teratasi hanya oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Kita tetap bersabar dan kita tetap yakin di balik semua yang terjadi, tidak semua itu tidak baik. Semua terkontrol dalam maksud dan kehendak Tuhan. Yang kita yakini Tuhan tetap merancangkan rancangan yang baik bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang begitu indah ini, dalam ibadah online ini, saya boleh menyapa semua saudara. Shalom, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga memenuhi setiap kita semua dengan limpahnya. Pembacaan firman Tuhan akan kita ambil untuk kita renungkan menjadi pesan Allah bagi kita. Terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Demikian bunyi sabda Tuhan. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Yang saya tekankan, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Pesan firman Tuhan dalam renungan ibadah online pada hari ini saya beri tema ujian ketaatan. Setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan dan yakin dalam hatinya tidak berhenti pada posisi pengakuan dan keyakinan belaka. Walaupun itu adalah sebuah awal yang harus menjadi bagian hidup dari setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Perlu ditindaklanjuti dengan apa yang namanya ketaatan. Seturut seperti yang kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-5, supaya mereka taat kepada namanya. Pesan Tuhan hari ini berbicara tentang ujian ketaatan. Berbicara ujian sudah tidak asing lagi bagi kita. Semua kita sudah paham. Ada ujian kelayakan, ada ujian tingkat kenaikan jenjang, ada ujian juga mungkin wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Ujian itu akan menentukan kualitas mutu seseorang untuk diketahui apakah dia benar-benar sudah berkualitas. Kalau kita datang ke gereja mendengar ibadah, itu tidak bisa menjadi suatu ukuran tentang kualitas seseorang. Bagi seorang yang melayani, yang berkhotbah,
yang menyampaikan firman Tuhan tidak menjadi ukuran. Karena dia sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah berkhotbah, belum menjadi sebuah ukuran. Ukuran itu akan nyata jikalau itu sudah masuk dalam kategori apa yang namanya ujian. Dan melihat ujian inilah kita semua akan bercermin diri, benarkah kita ini memiliki kehidupan orang yang katanya percaya dengan Tuhan, yang ditunjang dengan kualitas iman itu sendiri dalam pengakuan yang kita akui dan keyakinan yang kita yakini dalam hati setiap kita. Ujian yang pertama, saudaraku, tentang ketaatan adalah kepada siapa kita mengabdi, karena ketaatan itu berbicara sebuah penundukan, berbicara tentang sebuah pengabdian. Kita tidak bisa melihat sekedar karena orang itu taat, lalu kita berkata, oh dia hebat, dia luar biasa. Sehingga kita bisa berkata, kamu hebat, kamu luar biasa. Karena ketaatan yang demikian perlu diuji. Apakah dia taat karena pengabdiannya kepada Tuhan, atau ada sesuatu yang terselubung, yang kelihatannya melalui ketaatan itu dia telah menunjukkan kualitasnya. Perlu diuji. Tidak semua benda logam yang berwarna kuning itu emas. Perlu diuji. Dan lewat ujian itulah akan ditentukan benar-benar ini logam mulia. Kalau sekedar hanya lihat warnanya, kita akan terkecoh. Dan ujian inilah yang akan menentukan keberadaan ketaatan kita sampai di mana mutu kualitasnya. Karena ada orang yang taat sebetulnya bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam kitab suci dikatakan pada waktu dia taat, pada waktu dia kelihatannya ada penundukan diri, baik itu dalam pelayanan, dalam sebuah ibadah, dalam hal-hal yang lainnya. Mereka suka berdoa, mereka suka menjalankan di pasar-pasar, seperti dikatakan dalam Matius pasal 23 ayat yang 5. Semua pekerjaannya yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang. Ingin dipuji, ingin disanjung. Ketaatan yang demikian adalah ketaatan yang semu. Ketaatan yang tidak memiliki kualitas, karena tidak ditujukan pada pengabdiannya kepada Tuhan. Walaupun ada unsur Tuhan terlibat di dalamnya, seolah-olah. Ada seorang raja yang bernama Saul. Dia menjalankan perintah. Ada ketaatan sepintas pada waktu dia diperintahkan untuk menumpas bangsa Amalek dari segala apa yang dimiliki oleh bangsa Amalek. Begitu Samuel datang, disambut dengan begitu hangat oleh seorang yang bernama Saul, dan berkata, semua yang telah dikehendaki oleh Tuhan, saya telah mentaatinya. Saya sudah menjalaninya. Sepintas dikategorikan orang ini luar biasa. Tetapi ada begitu banyak domba-domba, mungkin kambing atau hal-hal yang lainnya yang ikut harus ditumpas. Tidak ditumpas. Yang tambun-tambun dipisahkannya. Bahkan Raja Agag pun tidak ditumpas. Tak kalah didengar oleh Samuel pernyataan itu suara apa? Suara kambing domba. Oh, itu untuk Tuhan, katanya. Tapi benarkah itu untuk Tuhan? Sebetulnya dia telah melakukan kejahatan di tengah-tengah ketaatan. Saya ulangi,
sebetulnya dia telah melakukan kejahatan di tengah-tengah ketaatan yang menyelubungi semua itu, yang penuh dengan kepalsuan demi kepalsuan. Nah, ketaatan yang demikian adalah ketaatan yang tidak mendapat pujian dari Allah, yang tidak berkualitas, ketaatan yang tidak memberikan dampak-dampak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan ketaatan penundukan diri dalam pengabdian kita kepada Tuhan itu berdampak, saudaraku, pengaruh yang besar bagi Allah, yang di dalamnya tak kalah kita taat dalam mengabdikan diri kepada Dia sebagai Tuhan Adonai bagi kita. Itu tidak sekedar kita taat, tapi kita akan mengalami dampaknya. Karena kitab Amsal berkata, siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Nah, kalau kita balik, siapa yang memperdulikan firman, di mana dia memprioritaskan firman, maka dia pun akan menanggung akibatnya. Dampak dari ketaatan yang kita wujudkan dalam bentuk pengabdian kepada Tuhan, bukan untuk dirinya. Walaupun ada unsur nama Tuhan sekali lagi disebut di dalamnya, semua itu dibangun dengan kepalsuan. Dan ini sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ketaatan juga perlu diuji. Karena terpaksa, karena sungkan, tapi tidak keluar dari dasar hati, yang tidak dikerjakan semua dengan yang namanya pengabdian. Terpaksa. Paulus pernah berkata dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu lakukan itu semua dengan terpaksa. Karena Allah suka dengan orang yang memberikan dengan sukarela. Kerap kali kita taat karena kita merasa dah enak, yang lainnya ikut, masa saya dah ikut. Seolah-olah dia memiliki sebuah kehidupan yang layak untuk dikatakan dia hebat, dia luar biasa. Tapi kalau diteropong, telah diuji, ternyata semua itu karena sungkan, karena terpaksa. Bahkan mungkin di depan pemimpinan yang dikatakan dalam kitab Ibrani, tunduklah dan taatilah kepemimpinan pemimpin yang telah ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin atasmu. Mungkin di depannya kita berkata ya, tapi setelah pergi orang itu, kita ngomel-ngomel, kita berkata, enak aja merintah-merintah. Nggak tahu begini begitu. Pada kala waktu mendengar, yes, dia memberikan respon. Begitu sangat terpuji. Memang dia menjalankan, tapi semua disertai dengan persungutan dan omelan, dengan tidak suka. Dan demikian ketaatan yang seperti ini, ada ketaatan-ketaatan yang palsu. Dan kita mau belajar. Kenapa ujian ketaatan diperlu? Supaya kita mengalami dampaknya akan dahsyatnya firman Tuhan ini. Yang tetap up to date, yang tetap relevan, yang tidak pernah berubah. Yang kitab suci berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tinggal kekal sampai selama-lamanya. Yang kitab suci juga pernah berkata dalam Yesaya, bahwa belum pernah firman Tuhan itu kembali dengan sia-sia. Supaya kekristenan kita, satu kekristenan yang tidak hanya dibangun dengan sebuah panggung sandiwara, tapi kekristenan yang diwujudkan dengan sebuah dunia yang nyata, melalui pengabdian yang dikerjakan semua ketaatan atas unsur ketulusan hati. Tanpa ada motivasi terselubung, yang semua itu bermuara hanya untuk diri kita sendiri. Tanpa sadar sekali lagi, kita terjebak dalam kejahatan di tengah-tengah ketaatan yang sepintas dilihat luar biasa, hebat. Padahal semua itu kosong, tak bernilai di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua, saya tidak terlalu memanjangkan dalam ibadah online ini. Ujian ketaatan dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah lu memilih
di dalam mentaati karena ada unsur takut kepada orang itu, atau kita memilih untuk kita taat ada unsur kepada Tuhan. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan kepada sebuah pilihan dengan segala konsekuensinya. Manakala kalau kamu mendengar ceracap bunyi seruling, gambus, kecapi, aku beri kesempatan kepadamu untuk kamu sujud menyembah kepada patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Karena telah didengar ketiga orang ini tidak pada sujud, tidak menuruti perintah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan. Tapi apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Ketahuilah ya Raja, engkau boleh menjadi pemimpinku. Kira-kira terjemahan bebas begitu. Tapi aku punya pemimpin yang lebih agung, yang lebih mulia. Yang dikatakan oleh Yesus, jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Petrus pernah berkata di dalam Kisah Rasul 5, yang dikatakan demikian. Kisah Rasul 4:19, pilihlah hari ini, bukan Kisah Rasul pasal 5, pilihlah hari ini, kepada siapa kamu taat, kepada Allah atau kepada manusia. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Pilih hari ini, kata Petrus dan Yohanes. Waktu itu dia dicegah untuk tidak boleh memberitakan Injil Tuhan. Tapi apa dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Pilih hari ini kepada siapa aku harus taat, kepada kamu manusia atau kepada Allah. Kerap kali kita dihadapkan pada pilihan, kepada siapa kita mentaatinya, kepada otoritas yang terbatas atau kita tunduk kepada otoritas yang tak terbatas itu. Bagaimana satu kali Paulus mendapat pernyataan dari Roh Kudus yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 20 dan 21 kepada jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana Paulus akan pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan mengalami penderitaan, aniaya, bahkan dipenjarakan, bisa-bisa mengalami kematian. Itu adalah kehendak Allah yang harus ditaati oleh Paulus. Tapi jemaat yang ada di Efesus begitu sangat mengasihi Paulus. Terjalin sebuah hubungan yang begitu sangat harmonis, yang begitu sangat mesra. Unsur kemanusiaan dari jemaat yang ada di Efesus itu tidak bisa terlepas karena rasa sayangnya dan cintanya kepada Paulus. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 21, akan saya bacakan ayat yang ke-12 sampai 14. Mendengar hal itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau mendengarkan nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Kalau kita melihat, Paulus merasa bersyukur karena ada orang yang berkata jangan. Pilihan dihadapkan, dia mau taat, walaupun dalam ketaatan itu ada penderitaan. Walaupun dalam ketaatan itu ada hal-hal yang merugikan. Secara logika, apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya? Gua mau taat kalau itu menguntungkan. Tapi tidak ada keuntungan selain hanya penderitaan, bahkan mungkin sengsara pada kematian akibat dari ketaatan itu. Pilihan untuk kita menjalankan ketaatan itu, mempercayai
Di balik ketaatan yang Tuhan mau, ada maksud-maksud yang begitu indah dan mulia. Pilihan dihadapkan kepada kita. Apakah kita mau taat? Kadangkala kita lebih banyak mentaati pada kehendak manusia dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dikatakan nanti begini, nanti tidak enak dan segala macam. Tapi disinilah saya mau belajar, saudara belajar. Ujian ketaatan pada waktu dihadapkan pada pilihan mana dan kepada siapa kita mau taat. Walaupun sekali lagi kehendak Tuhan itu tidak menguntungkan dalam keberadaan manusia yang lama, tapi Tuhan yang baik, yang merancangkan rancangan yang baik, Dia tidak pernah membawa kecelakaan di tengah-tengah kondisi keadaan yang mungkin semua itu tidak bersahabat dengan kita. Tapi percayalah, Tuhan tetap memiliki suatu kebenaran yang di dalamnya tidak ada rancangan kecelakaan. Yang Yesus berkata, jalanku bukan jalanmu, kepikiranku bukan kepikiranku. Dan Yesus pernah berkata dalam sabdanya di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, aku memiliki rancangan-rancangan kepadamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan-rancangan masa depan yang cerah. Disinilah kita mau belajar, diuji, untuk dihadapkan pada pilihan. Dan setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita tetap mau mentaati firman kebenarannya? Dikala kita berbisnis, dikala kita menghadapi dunia, kehidupan sehari-hari, dihadapkan pada pilihan. Tapi percayalah, firman Tuhan datang memberi pesan kepada kita untuk kita taat memilih jalan Tuhan. Jalan itu tidak kena mendatangkan kerugian bagi kita. Bagian yang terakhir, ujian ketaatan, saudaraku. Kalau kiranya itu tidak masuk akal, logika kita berkata, ini konyol. Logika kita berkata, wah ini susah untuk bisa dimengerti. Kelihatannya ini sesuatu yang mustahil. Tapi apakah kita mau taat? Pada waktu Tuhan memberi perintah kepada Simon Petrus, di tengah-tengah kegagalan sepanjang malam menebar jala, tidak ada satu ekor pun yang dapat diperolehnya. Dan hari sudah siang, Yesus berkata kepada Simon Petrus, tebarkan jalamu. Dalam Lukas pasal 5 ayat ke-5, Petrus berkata, sepanjang malam ya Tuhan, aku sudah menebar jala, tidak ada seekor pun yang aku tangkap. Tapi karena Engkau yang berbicara, karena Engkau yang berfirman, aku melakukannya. Seolah-olah apa yang kita kerjakan itu sia-sia, hasilnya tidak akan ada juga. Logika berkata, di malam harilah sesuatu itu jauh lebih membawa kemungkinan, sesuatu jauh lebih membawa keberhasilan daripada situasi yang seperti ini. Tapi di sini diuji ketaatannya. Apakah lebih kita mempercayai kepada logika kita, atau kita lebih mempercayai bahwa Tuhan Allah memiliki kemampuan di atas logika kita, memiliki kemampuan di atas segala daya kemampuan logika yang ada. Itu sebabnya Paulus berkata, supaya iman kita tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayat ke-5 dikatakan, supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Allah memberikan logika bagi kita adalah untuk berpikir. Dan salah satu kita berpikir, siapa yang ngomong? Kalau manusia yang ngomong, boleh kita berpikir, jangan-jangan ini semua hanya aku dijadikan sarana keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampaknya, kerugiannya bagi aku. Tapi logika yang Tuhan taruh dalam pikiran kita berpikir, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Melalui firman-Nya kita bisa memahami dan mengerti. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dikatakan pula, Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang sudah ada, Dia Allah yang ada, dan Dia akan datang. Sama seperti dahulu, sama seperti saat ini, sama seperti yang akan datang. Logika ini
yang harus ditanamkan untuk kita tundukkan, mau kita taat. Walaupun semuanya itu terasa tidak masuk akal. Pada satu kali malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria ngomong, gue ini belum bersuami, gimana bisa punya keturunan? Di mana mungkin aku bisa hamil? Itu satu hal yang mustahil. Percaya sih percaya, tapi kalau untuk aku taat, ya nanti dulu lah. Tetapi apa kata Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 38? Jadilah menurut perkataanmu, karena aku ini hambamu. Di mana malaikat Gabriel berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dalam Lukas yang pertama ayat 37. Tak kalah Maria dengan logikanya berkata tidak mungkin. Tapi waktu malaikat Gabriel berkata, bagi Allah tidak ada perkara mustahil, mulai pikiran terbuka. Oh, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang tidak bisa bagi Allah? Dia terlalu bisa. Dan tidak pernah kehendaknya itu menjadi gagal. Dan Allah yang punya rencana, Allah yang punya kehendak, dia akan terlibat dengan segala kemampuannya. Dan dia bekerja seturut seperti yang direncanakannya. Maka dari itulah Maria berkata, jadilah menurut perkataanmu, karena aku ini hambamu. Suatu keberadaan, ketaatan untuk kita diuji. Apakah kita mau taat? Walaupun terkesan apa yang kita lakukan itu sia-sia. Tapi Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya ulangi, jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya akan tutup dengan sebuah kisah daripada firman Tuhan. Pada waktu supaya orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, sesuatu kalau kita lihat, Tuhan itu lalu mengada-ngada. Apa tidak capek keliling satu kali, sekali tanpa boleh bersuara? Keliling 6 hari, dijalankan sehari sekali. Pada hari ke-7 dia harus kelilingi pada 7 kali. Apa tidak capek? Apa tidak sia-sia? Tapi itulah kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kuasa Tuhan nyata. Sekalipun ketaatan yang dijalankan itu tidak berlogika. Tetapi dengan logika yang ada kita berpikir, siapa yang ngomong itu adalah Tuhan. Ujian ketaatan. Apa kita lebih banyak bersandar kepada pikiran kita? Atau kita lebih mempercayai Tuhan? Amsal berkata, jangan kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Kita mau belajar dalam ujian ketaatan ini, sejauh mana ketaatan kita telah menunjukkan kualitasnya di hadapan Tuhan. Ada banyak kesaksian yang bisa saya ungkapkan dalam ketaatan, bilang mana itu seturut dengan seperti yang Tuhan katakan. Ada pengabdian yang kita jadikan sebagai unsur ketaatan itu. Ketaatan yang diuji untuk kita lebih mentaati kepada Dia daripada segala penguasa apapun yang ada di dalam dunia ini, yang hanya bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Tapi takutlah, kata Tuhan, kepada orang yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Bagian yang ketiga, apakah kita mau taat? Lebih mempercayai logika kita, atau kita taat lebih mempercayai Tuhan? Walaupun logika kita semua berkata tidak mungkin, tapi dengan logika yang sama kita berpikir, siapa itu Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh dahsyat, yang tidak pernah berubah. Kiranya lewat ujian ketaatan ini kita boleh bercermin diri dan kita boleh memperbaiki untuk kita semakin berkualitas. Dan di dalam semua keberadaan hidup yang demikian, hidup ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan boleh terpikat atas setiap kita semua, semakin begitu luar biasa berkarya dalam setiap kita. Sehingga kita ke dalam kekristenan ini tidak hanya taat
tanpa kita mengalami dampak semuanya, tapi kita taat, kita akan mengalami dahsyatnya firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya, boleh menjadi suatu ujian untuk kita melihat sejauh mana kualitas hidup iman kita yang diwujudkan dalam sebuah ketaatan. Dan saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, yang tidak senang dengan ketaatan. Tapi begitu pula Tuhan, Dia begitu senang dengan ketaatan. Ketaatan yang benar, sekali lagi mendatangkan dampak yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, firman-Nya boleh mendorong kita, boleh memacu kita semua untuk lebih hidup di atas dasar konsep firman Tuhan yang pada akhirnya menjadi pedoman hidup di atas setiap kita semuanya. Ya, Tuhan memperbarui roh dan pikiran kita untuk semakin kita dibuat memahami, lebih mengerti di balik semua keterbatasan kita, untuk kita semakin bergairah dalam mengiring Tuhan. Mari kita tunduk hati, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, tolong kami, teropong kami, selidiki kami, ketahui seluruh keberadaan kami. Jikalau ada begitu banyak hal-hal yang terselubung, jikalau ada banyak hal-hal kepalsuan, bongkar semuanya ya Tuhan, agar kami boleh menjalankan semua kehidupan, kekristenan iman kami dalam ketaatan yang benar, kekatakan yang mendatangkan sesuatu kualitas hidup, satu ketaatan yang didasarkan logika untuk kepada siapa aku percaya. Tuhan tolong semuanya supaya firman-Mu yang kami dengar, berita sabda-Mu tidak sekedar kami ketahui, tapi kami boleh merasakan dahsyatnya firman dan menjadi kesaksian betapa firman-Mu tetap konsisten, tetap relevan, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Tolong kami semua, berkati kami semua, dan kiranya memampukan kami semua oleh penopangan kekuatan-Mu melalui kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan atas setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, dalam keadaan yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, dalam keadaan yang sudah mulai lelah Tuhan berikan semangat yang baru, dengan roh yang menyala-nyala, begitu kerajinannya mengebu-ngebu di dalam mengiring Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau yang membawa kami selalu senantiasa di dalam jalan-jalan kemenangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dan memberkati setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang teruji, yang mewujudkan kualitas seperti yang Engkau inginkan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar kiranya kasih karunia, anugerah, rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan Roh Kudus, melimpahkan penuh damai dan sejahtera, sukacita dan kekuatan-Mu, memberkati dan menopang kami semua di dalam kemenangan-Mu. Turun ini semua berkat kata setiap kami, dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi dalam ibadah online yang akan datang. Sampai jumpa dalam ibadah tatap muka yang kita rindukan bersama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.